Desember 2022. Pesta Santo Yohanes, Rasul dan Pengarang Injil. Dari Injil Yohanes bab 20 ayat 2 sampai dengan 8. Saudara-saudari yang terkasih pecinta sabda Tuhan, semakin padi berbulir dan berbuah lebat, dia pasti akan semakin merunduk. Sama halnya dengan hidup manusia, orang yang memiliki wawasan yang luas akan cenderung hari demi hari menjadi semakin rendah hati. Belajar memasak begitu lama. Saat jadi ternyata gosong. Maria Magdalena, saksi pertama yang melihat makam Yesus telah kosong. Saudara-saudari terkasih pecinta sabda Tuhan, setelah mendengar kabar dari Maria Magdalena bahwa kubur Tuhan Yesus telah kosong, pergilah Petrus dan Yohanes sambil berlari. Yohanes berlari lebih cepat dan tiba di depan kubur terlebih dahulu, sementara Petrus berlari agak lebih lambat dan menyusul Petrus. Ada satu hal menarik dari catatan Injil pada hari ini adalah bahwa Yohanes yang tiba dahulu di depan kubur tidak bergegas masuk, tetapi dia mempersilahkan Petrus sendiri yang masuk terlebih dahulu. Apa makna mempersilahkan Petrus masuk terlebih dahulu? Karena Yohanes sendiri sangat menghargai Petrus sebagai pemimpinnya. Inilah tanda kerendahan hati Yohanes yang ia tunjukkan di dalam Injil pada hari ini. Larinya selalu dari Kenya. Sampai saat ini belum terkalahkan. Tuhan telah diambil dari kuburnya. Kami tak tahu diletakkan di mana. Saudari terkasih pecinta sabda Tuhan, berkaca dari pengalaman Yohanes, kita sesungguhnya ingin belajar satu hal penting di dalam kehidupan kekristenan kita, yakni kerendahan hati.
Kita yang terbiasa hidup di dalam persekutuan, entah dalam lingkup besar, persekutuan sebagai gereja, ataupun dalam lingkup yang lebih kecil, yakni keluarga, gereja, rumah tangga, kita sesungguhnya membutuhkan kerendahan hati. Sebab tanpa kerendahan hati, kerenggangan komunikasi di tengah persekutuan pasti akan terjadi. Tambahan lagi, dengan kerendahan hati di dalam hidup bersama sebagai sebuah persekutuan, kita akan belajar untuk menghargai siapa pemimpin kita, sama seperti Yohanes yang belajar untuk menghargai siapa pemimpinnya, yakni Petrus sendiri. Burung manyar sekarang mulai punah. Dulu setiap pagi selalu riuh. Kain kafan Yesus telah jatuh di tanah. Dan kain peluh terletak agak jauh. Saudara-saudari terkasih pecinta Sabda Tuhan, maukah kita menjadi pribadi yang rendah hati? Kalau kita mau menjadi pribadi yang rendah hati, mari kita belajar dari Santo Yohanes, Rasul dan pengarang Injil. Tuhan memberkati. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maneat semper. Amen. Semangat pagi.